Shalom Shalom Marema, Marema. selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya di rumah? Gimana Bang Boy, baik? Baik. Semangat Kakak gak? Aku semangat, baik juga. Abang semangat? Semangat dong. Jadi sekarang kita mau ngapain nih Bang? Kita mau Mulai kebaktian kita ya Bang ya. kebaktian. Jadi kita mau siapkan hati kita mau mulai kebaktian ini, kita mau angkat satu pujian, kita akan berseru pada Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kita akan katakan, Tuhan Kau bertolong. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau masih bangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Kau masih kumpulkan kami secara online ini Tuhan, walaupun kami masing-masing di rumah Tuhan, tapi Kau berikan kami kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau terus beri kami pertolongan Tuhan, walaupun kami mungkin bosan di rumah, ibadahnya mungkin
terganggu karena online ini Tuhan, tapi kami tidak pernah patah semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk terus mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk terus ingin tahu apa yang Kau mau Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebaktian ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, berkati kami supaya kami bisa mengikuti dari awal hingga akhir dengan baik Tuhan, tanpa terganggu oleh chat, oleh notifikasi-notifikasi yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana Bang? Gimana kabarnya? Gimana, masih semangat gak? Masih semangat dong. Walaupun kita nih pakai masker ya Kak, ya Bang Iya. ya. Sekarang Walaupun kan lagi ini PPKM ya. iya, Bang. jadi perbatasan Eh, kita ya Bang untuk melakukan aktivitas itu Iya, ada perbatasannya. Jadi adik-adik di rumah juga tetap di rumah ya. Kita juga di sini jaga jarak, kita pakai masker, kita tetap aman. Walaupun kita di sini, adik-adik di rumah, terus keadaannya lagi kayak gini, tapi itu tidak mengurangkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan, ya kan Bang ya? Jadi Iya kita dong. tetap bersuka cita kan, jadi kita mau angkat satu pujian, haleluya aku memuji namamu Tuhan. Haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana Bang? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Gimana Bang? Udah terbakar belum? Aduh. Kita di sini mah udah keringetan ya Bang ya? Udah lumayan ini. Iya, udah lumayan. Jadi masih perlu olahraga lagi nggak Bang? Masih Masih kita perlu nyanyi lagi nggak Bang? kita angkat satu pujian lagi Apa tuh? untuk menerima sukacita dari Tuhan Oh, lebih iya. lagi. Kita nyanyi bagaimana aku harus mengatakannya. Oke. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita ulangi lagu ini dari awal ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik Oke. boleh duduk. Bang, kalau misalnya kita mau ketemu orang tuh biasanya harus ada apa sih Bang? Harus ada apa tuh? Yang 5S itu loh Bang. Senyum, Harus senyum, sapa, salam, terus apa lagi Bang? Pokoknya ada yang ada yang senyum, sapa, salam itu loh Bang. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang tuh harus senyum, harus nyapa ya Bang ya. Terus harus suka memberikan salam. Itu kan biar kita tahu tata krama ya Bang ya. Biar Oh, kita iya, tahu iya. sopan santun. Jadi kita harus harus menyapa orang. Terus sekarang kan lagi COVID gini, kita juga harus tata kramanya harus pakai masker ya Bang ya. Iya betul, Jadi ya, biar harus pakai masker. kita aman, abang juga aman, semuanya Lingkungan tuh sekitar juga aman, ya. iya. Jadi kita abis ini mau dengerin firman dari Bang Suka, kita mau tahu apa lebih jauh lagi tentang tata krama sopan santun itu ya. Jadi kita mau siapin hati kita mau angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatimu Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Benar Bapa, kami sudah siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau mau Bapa, supaya kami bisa mengerti apa yang Bang Suka ucapkan Tuhan. Berkati Bang Suka juga untuk menyampaikan firman-Nya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati supaya kami bisa melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa beribadah sekalipun lewat online. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan tentang bagaimana kita harus bersikap menjadi seorang garam dan terang, yaitu bagaimana kita berperilaku sesuai dengan tata krama. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, kitab Efesus. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Adik-adik silahkan dibuka di kitab Efesus. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Abang bacakan dari sini, adik-adik juga silahkan baca dengan keras di rumah masing-masing ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32, demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, kalau kita ingat-ingat lagi, adik-adik tahu nggak berapa jumlah spesies ciptaan yang ada di muka bumi sekarang kita bicara? Tidak harus dihitung yang sudah punah,
Dinosaurus tidak harus dihitung. Apalagi yang semua jenis dinosaurus tidak harus dihitung lah. Tinggal yang ada aja. Misalkan seperti singa. Oke, ada harimau. Oke, ada monyet dengan segala jenisnya. Kira-kira tahu nggak berapa spesies yang ada di dunia saat ini? Baik di udara, di darat, ataupun di dalam tanah. Dan di laut adik-adik. Wah, di laut juga. Mulai dari yang airnya dangkal sampai air laut yang dalam. Itu banyak sekali spesies-spesies. Dan itu kita tahu dari firman Tuhan di kitab Kejadian bahwa itu semua diciptakan Tuhan. Tetapi ada satu ciptaan Tuhan yang istimewa, yaitu diciptakan di hari ke-6. Adik-adik, siapa yang ciptaan istimewa itu? Di mana Tuhan membuat dengan tangannya sendiri, membentuknya dari debu tanah, dan dibuat segambar dan serupa dengan Tuhan. Dibuat menyerupai Tuhan, dan Tuhan sendiri menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Adik-adik tahu siapa itu? Ya itulah kita. Kita manusia yang bicara ini. Meskipun memang kita ada orang Eropa, orang Amerika yang mungkin badannya beda dengan kita, ada orang Afrika yang berbeda, ada orang Cina yang berbeda, kita semua berbeda-beda sebetulnya tampilannya, tetapi kita semua manusia. Buktinya kita semua bisa berkomunikasi dengan, walaupun dia dari Cina, kita dipersatukan dengan bahasa tertentu. Kalau kita bisa bahasa Cina, kita bisa ngobrol dengan mereka. Atau kalaupun tidak, ya bahasa Inggris. Atau kalaupun tidak, bahasa isyarat, kita bisa mengerti. Kita bilang begini, oh artinya makan. Kalau kita bilang begini, artinya dada. Nah, adik-adik, manusia adalah ciptaan yang sangat sempurna, yang sangat istimewa. Adik-adik tahu apa hewan yang katanya berdasarkan penelitian adik-adik ya, katanya 98,7% itu mirip dengan manusia. DNA-nya adik-adik. Jadi secara genetik sama dengan manusia. Ada yang tahu hewan apa itu? Ya, adik-adik, berdasarkan katanya ada satu lembaga di Jerman yang paling mirip dengan manusia adalah simpanse. 98,7% sama adik-adik. Hanya 1,3% bedanya. Tetapi adik-adik coba lihat. Dibandingkan dengan simpanse, wah, mereka tertinggal jauh dengan Indonesia, dengan manusia. Adik-adik pernah lihat gitu simpanse sedang tiktokan? Gak pernah ya adik-adik. Adik-adik pernah lihat di Instagram ada yang punya akun simpanse? Gak pernah. Adik-adik pernah dengar lihat simpanse berkhotbah di pohon dan simpanse lain duduk semua? Nggak pernah. Adik-adik pernah lihat simpanse main-main ke mall misalkan sambil lihat kiri kanan? Nggak pernah. Adik-adik pernah lihat simpanse mereka motor-motoran? Nggak pernah adik-adik. Adik-adik pernah gitu ke kebun binatang dan lihat, oh lagi apa simpansenya? Oh mereka lagi ngobrol-ngobrol. Ada yang les matematika di sebelah sana, ada yang les IPA di sebelah sini. Oh itu les bahasa Inggris tuh. Lihat simpanse lagi belajar bahasa harimau, lagi belajar bahasa apa dia bilang. Oh simpanse berbahasa Inggris. Nggak pernah adik-adik. Walaupun secara faktanya katanya simpanse mirip dengan manusia, hampir mirip, tetapi tidak pernah mereka bisa menyamai manusia, bahkan jauh sekali dari manusia. Mereka nggak pernah temukan handphone. Mereka nggak pernah temukan apa? Nggak pernah temukan pesawat terbang. Adik-adik pernah gitu? Waktu naik pesawat dan lihat kirinya, oh ini simpanse. Halo, simpanse dari mana? Nggak pernah. Jadi manusia itu diciptakan dengan sempurna. Dan hanya manusia juga yang tahu malu adik-adik. Kalau kita lihat bagaimana simpanse, mereka nggak pernah pakai baju. Bagi mereka nggak ada masalah. Kalian juga nggak pernah lihat kan ada kucing yang meminta dipakaikan baju? Nggak pernah. Tapi manusia memiliki harga diri. Manusia tahu apa yang baik dan apa yang jahat, yang dia pikir oh ini bagus nih. Kalau kita masuk ke rumah, ya kalau ada orang tua di situ kita bilang permisi gitu. Kalau misalkan kita lagi lewat di depan orang, lagi ada kumpul di rumah kita, ya kita jangan lari-lari, tapi kita pelan-pelan sambil nundukin badan, sambil membungkuk dan bilang permisi gitu ya. Jadi adik-adik, manusia Tuhan ciptakan begitu istimewa. Dan ada beberapa hal yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Nah, dan firman Tuhan hari ini adik-adik, mari kita lihat di ayat 31. Tuhan katakan, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan,
Semua kita gampang marah ya adik-adik. Kita semua wah kalau diganggu kadang kita dengan mudah bisa marah, dengan teriak. Bahkan kita lihat anak-anak kecil gitu ya yang mungkin masih di bawah 3 tahun, kalau ngambek itu bisa sambil nangis, sambil teriak, kadang sambil lempar barang. Tapi firman Tuhan katakan ke kita, mari kamu mulai kontrol diri kamu. Mulailah kemarahan itu mulai dikurang-kurangi. Pertikaian, wah ini pertikaian, pertengkaran. Cobalah hindari adik-adik, nggak cuman anak kecil sebetulnya, nggak cuman media remaja seperti kalian. Sampai dewasa pun kita harus selalu berjuang bagaimana supaya nggak gampang berkonflik dengan orang. Seringkali di jalan raya, waduh, kita merasa kita udah benar, tapi ada orang yang nyerobot kita, seringkali spionnya kena, dan dia lebih marah lagi, dan kadang kita kebawa emosi. Tapi firman Tuhan, mari kendalikan dirimu, mari lemah lembut, mari hindari pertikaian. Dan juga mari jauhi fitnah. Nah adik-adik, ini fitnah, gosip, gibah, wah itu mari kita jauhi itu. Ada banyak yang mengatakan betapa banyak anak remaja yang mereka merasa sakit hati, mereka terluka karena ada yang mengejek mereka adik-adik, ada yang menghina mereka, bahkan ada yang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang mereka, fitnah tentang mereka. Dan firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, mari sebagai anak-anak Tuhan kita hindari yang gitu-gitu. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita, kalau kita lihat di ayat 29 dikatakan, marilah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang jelek gitu ya, bukan kata-kata yang kadang-kadang adik-adik yang saya lihat bahwa gimana kita seringkali nggak tahu bahwa kata-kata itu jelek karena udah sering dipakai teman-teman kita. Kita juga merasa itu kalau ada yang diucapkan itu kita ketawa-ketawa dan kita merasa loh itu kan nggak menyakiti, saya aja merasa senang kalau dibilang gitu, panggilan gitu. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat ke Alkitab, kan manusia ciptaan yang paling bagus. Kalau kita disebut dengan binatang, kan juga berarti itu udah salah. Berarti kita menghina penciptanya dong kalau begitu gitu ya. Karena pada dasarnya kita udah diciptakan dengan luar biasa baik di hadapan Tuhan. Dan yang disebutkan adik-adik, tapi hindari itu. Nah, tapi mari kita semua ramah seorang terhadap yang lain. Setelah itu disebutkan penuh kasih dan saling mengampuni. Nah adik-adik, Tuhan bilang, hei anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang berkata bahwa dia orang Kristen, mari kamu ramah satu dengan yang lain. Ramah itu seperti apa adik-adik? Ya kita bisa tahulah perbedaannya ya, bagaimana orang yang ramah dan orang yang tidak ramah. Orang yang ramah itu kita merasa nyaman di dekat dia. Kalau orang yang gak ramah itu biasanya ya kasar gitu ya. Jadi dingin, cuek gitu. Jadi kita lagi cerita pun dia gak terlalu peduli dengan masalah yang kita hadapi. Tapi ada kita orang-orang kita jumpai yang dia tuh ramah gitu. Ciri-ciri orang ramah itu apa? Salah satunya murah senyum adik-adik gitu ya. Jadi ketika kita ngobrol dengan dia tuh kita ngerasa nyaman karena dia suka ketawa, suka senyum, dan suka menguatkan kita, kasih kata-kata yang baik gitu, nggak merendahkan, tapi dia malah mendorong kita. Terus setelah itu gimana? Orang-orang berkata bahwa waduh, orang Sumatera itu biasanya keras gitu ya. Mungkin adik-adik sering juga atau pernah ngalamin ya di sekolah atau di mana. Wah, orang mana? Orang Medan. Waduh, katanya orang Medan itu keras-keras ya, nggak tahu sopan santun. Nah, bayangkan adik-adik betapa sering kita lihat di luar sana orang mengatakan kalau orang Medan itu nggak tahu sopan santun, nggak ramah, keras orangnya. Nah, tapi sebagai anak Tuhan, mari kita lupakan itu. Kita menunjukkan bahwa orang Medan pun, orang Brastagi pun, orang mana? Orang Kabanjahe pun, orang Pancur Batu pun, orang Batak pun, orang Karo pun, kalau dia sudah anak Tuhan, maka dia menjadi lembut. Kata-katanya menjadi kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar. Yang kedua adik-adik, Tuhan mengatakan di ayat 32, mari kita penuh kasih mesra. Nah, penuh kasih adik-adik ini sesuatu yang selalu diingatkan tentang kita ya. Bahkan orang Kristen itu sebetulnya sekalipun dia dijahatin orang lain, sangat jarang membalas gitu ya. Seharusnya tidak ada
kata di Alkitab yang bisa dipakai bahwa kalau kamu dijahatin orang, balas dengan jahat, balas dengan kekerasan. Gak ada ayat Alkitab yang bisa kita pakai itu. Karena memang di Alkitab kita diajarkan tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak media remaja gimana nih cara mengasihi orang lain? Gimana cara mengasihi orang tua? Kalau orang tua mengasihi kita, kita jelas sekali bisa merasakan. Misalkan aja, ketika kita lagi sakit, rasanya orang tua itu pasti riwah sekali memikirkan kita. Dia pasti akan coba bawa kita ke rumah sakit, dan juga akan coba tanya-tanya keadaan kita, walaupun kita kadang kesel. Kenapa selalu ditanya? Dia akan memaksa kita makan, walaupun kita lagi nggak pengen makan, dan kita marah dengan itu. Dan orang tua kita tahu, kita merasakan kasih mereka ke kita. Tapi pertanyaannya, adik-adik media dan remaja gimana caranya ngasihin orang tua? Gimana caranya adik-adik bahwa orang tua merasakan kita mengasihi mereka? Ya, mungkin dengan banyak cara yang kita bisa ya adik-adik. Mungkin kalau kita di rumah, kita melihat bapak mama kita lagi capek, apa salahnya membuatkan teh manis? Apa salahnya mengambilkan air hangat untuk dia? Kalau kita lihat mama bapak kita lagi capek sekali, banyak pikiran, apa salahnya kita nggak bikin ribut di rumah? Mari kita tunjukkan bahwa kita nggak harus selalu menuntut ke orang tua kita. Apa salahnya ketika orang tua kita berulang tahun, kita mengucapkan ulang tahun dan mungkin menyisihkan uang untuk beli sesuatu untuk dia. Kadang-kadang kalau untuk gebetan kita bisa habis-habisan ya. Tapi kalau untuk orang tua kita perhitungan. Bahkan seringkali kita minta pula orang tua yang bayar ketika orang tua ada hari-hari spesial. Untuk kakak dan adik, apa yang bisa kita tunjukkan supaya mereka tahu bahwa kita sayang ke mereka? Mungkin kita menunjukkan kepedulian kita. Mungkin kita tanya sekolah adik kita gimana. Mungkin kalau kita lihat kakak dan abang kita lagi sedih apa, kita mungkin bisa tanya juga atau bikin air hangat dan segala macam. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mulai hidup menunjukkan penuh kasih kepada orang lain. Kepada teman kita, teman akrab kita seperti apa kita menunjukkan kasihnya. Ada satu kisah adik-adik disebutkan bahwa ada satu negara yang sedang berperang dan anak-anak mereka dalam pengungsian gitu ya. Nah, satu kali pesawat musuh ternyata menjatuhkan bom gak jauh dari pengungsian anak-anak itu sehingga beberapa anak-anak terluka. Dan ada satu anak yang terluka dan dibawa ke tenda di mana ada tim medis di sana. Dan setelah dicek ternyata dia kehilangan banyak darah gara-gara luka, sehingga cara terbaik untuk menyelamatkan hidup dia adalah dengan dimasukkan darah yang lain. Maka adik-adik dikumpulkanlah anak-anak di situ dan dicek siapa yang memiliki golongan darah yang sama dengan dia. Dan ditemukan beberapa anak yang memiliki golongan darah yang sama dengan anak ini. Tetapi di medis kan bahwa kita nggak bisa memaksa orang atau memaksa orang mengambil darahnya. Pasti harus ditanya dulu mau atau enggak. Jadi ditanyalah orang yang golongan darah sama. Dan ternyata tidak ada yang bersedia. Hanya satu yang bersedia, adik-adik. Satu anak kecil yang bersedia menyumbangkan darah dia. Maka oleh dokter dan tim medis dia diletakkan di kasur yang berbeda dengan anak yang luka. Dan dimulailah proses transfer darah gitu. Tetapi sejak ditusukkan jarum ke lengan dia menangis terus sampai selesai darahnya ditransfusi ke yang satu lagi gitu ya. Dan begitu dicabut, ditanya oleh dokter, kamu kenapa nangis terus dari tadi gitu ya. Maksudnya bukan nangis teriak, tapi air matanya keluar terus. Apakah memang sesakit itu jarumnya ditusuk? Karena menurut orang-orang yang udah sering transfer darah, sumbang darah nggak sakit-sakit banget kan ya adik-adik ya. Dan dia bilang enggak, saya sakitnya saya masih bisa tahan. Loh, terus dokternya dan perawat bingung, kalau begitu kenapa kamu nangis banget? Dan dia bilang, ya saya pikir kalau saya menyumbangkan darah saya diambil, maka saya akan meninggal. Loh, terus dokternya bingung kan sama perawatnya. Loh, kalau kamu tahu, kalau kamu berpikir kamu akan meninggal, kamu berpikir darah kamu diambil semua dipindahkan ke dia, kenapa kamu mau di awal? Dan dia dengan terisak-isak bilang, karena anak yang terluka itu adalah temanku. Memang bagi kita lucu ya adik-adik, wah kok bisa ya dia salah berpikir bahwa
mendonorkan darah itu diambil darahnya semua gitu. Tetapi satu pesannya adalah dia siap mati untuk temannya karena dia mengasihi temannya. Saya pikir orang tua kita juga, saya yakin adik-adik ya, meskipun kita berpikir enggak, bapakku mamaku masih suka marah, tapi yang abang yakini orang tua pasti mereka bersedia berkorban untuk anak-anaknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita memiliki kasih sebesar itu enggak ke orang lain? Tuhan Yesus sudah tunjukkan kasih yang luar biasa untuk manusia. Dia yang seorang Tuhan, dia yang bisa menurunkan tulah ke bangsa Mesir, dia yang bisa menurunkan air bah, hampir membumi hanguskan bumi, dia yang bisa mengirimkan api membakar lembu yang didoakan oleh Elia. Dia luar biasa, tapi dia datang ke dunia dan bahkan ketika dia diludahi, dia dipukul dengan bambu, dia ikhlas dengan itu adik-adik. Supaya apa? Supaya darah dia tercurah di kayu salib. Dan itu membuat orang-orang yang dikasihi dia. Siapa yang dikasihi dia? Manusia. Menjadi selamat gara-gara percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menunjukkan betapa kasih yang sempurna. Kasih yang tidak mengharap imbalan. Maka Tuhan berkata, "Hei, aku udah kasihi kamu loh. Ayolah belajar mengasihi sesama yang lain. Belajarlah mengasihi Tuhan. Belajarlah ikut apa kata Tuhan. Belajarlah kalau kata Tuhan jujur, jujurlah. Belajarlah kalau kata Tuhan jangan sombong tetapi rendah hati. Belajarlah supaya rendah hati." Yang berikutnya adik-adik, firman Tuhan kita hari ini katakan bahwa dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik coba 3 detik ingat sekarang, apakah kita masih ada orang yang kita marah dengan dia sehingga sampai sekarang kita belum mau memaafkan dia? Kita masih emosi dengan dia, kita masih berpikir untuk membalas dia. Apakah mungkin di media sosial dia lakukan sesuatu yang kita nggak suka dan kita sedang berpikir gimana cara membalas dia? Atau ada sesuatu di grup WA, mungkin di grup lain, mungkin ada sesuatu yang mengejek kita dan kita marah kepada dia. Adik-adik, apakah masih ada orang seperti itu? Secara manusia, dendam itu menjadi hal yang memang ada di manusia gitu ya, mengingat-ingat. Tetapi firman Tuhan, kamu sudah ada Roh Kudus di dalam diri kamu. Ketika kamu percaya Yesus, ada Roh Kudus yang juga Tuhan yang menolong kamu untuk menjadi orang yang berbeda dengan manusia tapi saling mengampuni. Mari kita lihat satu ilustrasi Tuhan Yesus tentang mengampuni. Adik-adik bisa lihat di Matius 18 tentang mengampuni. Mari kita lihat Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja." Adik-adik, dia ceritakan bahwa ada raja nih yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Adik-adik tahu 10.000 talenta seperti apa? Ketika abang baca 10.000 talenta, katanya sebagai perbandingan, pada waktu itu negara Palestina, satu negara besar, ngasih pajak ke seorang raja itu hanya 8.000 talenta. Jadi pajak sebuah negara itu 8.000 talenta. Ini 10.000. Berapa pajak Indonesia sekarang? Sudah triliunan adik-adik. Triliunan itu udah banyak banget ya, karena 1 triliun itu aja sudah 1.000 miliar. Kita hitung-hitunglah gereja kita berapa harganya kira-kira ya, tanahnya berapa. Anggaplah 20 miliar adik-adik. 1.000 miliar berarti ada 20 ya. 20 sebesar gereja itu bisa dibeli. Itu baru 1 triliun adik-adik. Berapa pajak Indonesia sekarang setiap tahun? Jadi 10.000 talenta itu sudah besar sekali. Bahkan katanya dihitung-hitung adik-adik, 10.000 talenta itu berarti kalau dia punya 1 istri, terus ada 3 anaknya laki-laki, dan mereka bekerja semua sebagai budak, itu baru lunas 50.000 tahun adik-adik. Jadi sangat besar angka itu. Jadi ketika Yesus bilang 10.000 talenta, orang-orang yang Yahudi mendengarnya, wah itu shock sekali karena ini angka yang besar sekali.
Dan dikatakan bahwa tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Wah, dijual jadi budak adik-adik, wah di pasar budak ya. Dan jadi sama seperti binatang ya. Kalau kita lihat zaman dulu yang namanya budak itu ya sama seperti seseorang memiliki sapi gitu, bisa disuruh kerja di sawah, bisa disuruh apa aja, nggak dikasih makan, nggak ada yang melarang. Memang ada kalau misalkan ada seseorang pelihara kambing gitu, terus dia nggak ngasih makan, tetangganya misalkan laporkan ke polisi karena itu nggak kasih makan kambing, nggak ada. Jadi seperti itu dulu budak, nggak ada harga dirinya. Mereka bukan lagi dianggap seperti manusia. Maka kata raja ini, jual dia menjadi hamba. Tapi orang ini sangat ketakutan, masakan dia sama anaknya menjadi budak. Tetapi di ayat 27 adik-adik disebutkan bahwa tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Jadi hapus adik-adik, wah luar biasa ya, rajanya baik sekali ya, dihapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Sama permintaan temannya dengan permintaan dia ke raja itu adik-adik. Sama-sama mereka minta, belas kasihanilah aku, akan kulunasi kok. Dia punya 10.000 talenta, dia punya utang triliunan, dan itu dilunaskan. Tetapi temannya ini 100 dinar dilunaskan nggak? Di ayat 30 disebutkan bahwa tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Wah, jahat adik-adik. 100 dinar itu berapa? Katanya 1 dinar itu upah 1 hari. Jadi 100 dinar itu upah 100 hari. Anggaplah di Indonesia 1 bulan kerja itu 25 ya, 25 hari, karena Sabtu Minggu mungkin tidak kerja, berarti 4 bulan adik-adik. Gaji di Indonesia UMR di kota Bandung berapa? Anggaplah 4 juta ya, karena 3 jutaan, anggaplah 4 juta. Kali 4 bulan 16 juta, memang angka yang besar ya adik-adik, 16 juta. Karena itu 1 motor dapat, kalau jalan-jalan ke Bali bisa, jalan-jalan ke Singapura, Malaysia juga masih bisa gitu ya. Jadi itu angka yang besar, tetapi dibandingkan dengan utang dia yang triliunan, itu kecil sekali. Dan dia sudah dimaafkan, dia sudah diampuni adik-adik. Dia sudah dapat belas kasihan, tapi begitu temannya dia nggak rela memberi belas kasihan. Apa yang terjadi? Di ayat 34, tuannya marah dan akhirnya menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Adik-adik, Yesus ingin mengajarkan Petrus pada waktu itu dan orang-orang yang mendengar dia bahwa mengampuni itu jangan hitung-hitungan gitu. Karena Tuhan aja nggak pernah menghitung, waduh ini 10.000 talenta, kalau 5 orang yang mengerjakan 50.000 tahun, kalau cuma 1 orang dia aja yang mengerjakan itu 250.000 tahun adik-adik supaya lunas. Usia pun cuma 80 tahun ya, gimana bisa lunas? Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa sedemikian besar pengampunan Tuhan kepada kamu manusia. Jadi masakan kamu tidak mau saling memaafkan satu dengan yang lain. Ingatlah, dan memang gak gampang adik-adik ya, bahwa bagaimana kita bisa memaafkan ketika kita sudah merasa terluka. Tapi ingat bahwa Roh Kudus itu yang memampukan kita. Dan ingat, bukankah Tuhan juga sudah begitu sakit hati dengan perilaku manusia? Dia sudah begitu kecewa dan dia punya kekuatan untuk membuat manusia baru. Tapi Tuhan tidak lakukan itu karena apa? Karena kasihnya kepada manusia. Jadi adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang tata krama. Bagaimana kita menjadi anak yang sopan santun, bagaimana kita menjadi anak yang ramah, anak yang kata-katanya yang membangun, bagaimana menjadi anak-anak yang memang lebih banyak mendengar. Bukan hanya untuk media remaja, untuk abang juga, untuk semua kita, bahkan sampai tua pun nanti abang masih berpikir, iya ya, ramah itu menjadi sesuatu yang harus kita belajar di dalamnya. Bagaimana kita berpikir dulu sebelum berbicara gitu. Seringkali adik-adik pernah ngalami nggak? Karena marah, kesel sama abangnya, sama adiknya, sama mama bapaknya, keluar kata-kata yang nggak harusnya keluar gitu ya. Karena emosi. Juga mungkin kita harus mengakui, orang tua pun mungkin pernah juga keceplosan karena saking emosinya keluar kata-kata yang menyakiti kita.
Maka mari kalau begitu kita mulai sama-sama belajar bahwa dimulai dari kita dulu aja. Kalau sebelum ngomong itu coba pikirkan dulu, tahan dulu. Mau keluar kata gitu ya. Coba, karena 3 detik aja kita menahan kata-kata itu, adik-adik, bisa jadi akan nggak keluar kata-kata itu. Dan kata-kata yang nggak keluar, yang menyakitkan akan jauh lebih baik daripada dikeluarkan. Yang kedua, firman Tuhan katakan mari kita penuh kasih. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa mengasihi. Kenapa kita bisa mengasihi? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Mengapa kita bisa mengasihi? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita saling mengampuni, adik-adik. Kita lebih mudah memaafkan. Kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu kalau yang bikin salah ke kita baru bisa memaafkan 3 bulan. Sekarang bisa nggak berkurang jadi 2 bulan sudah bisa kita maafkan. Jadi ada kemampuan kita untuk bisa memaafkan lebih baik. Jadi adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang tata krama. Dengan menjadi seorang yang bertata krama lah kita menjadi garam dan terang. Karena orang kadang juga tidak tidak terlalu mempermasalahkan sikap kita. Mungkin mereka nggak suka dengan agama atau apa kita dan segala macam. Tetapi ketika kita jadi orang yang ramah, tidak ada pernah orang menolak ramah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman hari ini, karena kami bisa diingatkan kembali bagaimana kami meneladani Yesus dalam kehidupan kami. Menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang mau belajar untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Berkati terus anak Madia, Tuhan jadikan mereka menjadi garam dan terang, walaupun secara usia masih muda. Berkati terus Bapa dan pakai menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan mari kita buka di kitab Amsal. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Kita baca sama-sama adik-adik. Amsal 15 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita ulangi sekali lagi dengan keras, kita baca sama-sama sambil kita renungkan dalam hati. 1, 2, 3 ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Puji Tuhan, amin. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil bersiap-siap untuk mengambil persembahan, mari kita angkat pujian Kekelangan Yesus keempat manusia. Keempat manusia daskan di bata engkelangi ia kekalangan nama lerkap man bata adisi pakelah pedana minsi keleng-kelengan kita krina bagi pedakan Yesus bas pustaka sabab ngakai si pindo bas gelarna Ibre di Bataman Bantan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kekelangan Yesus keempat manusia, daskan di bata engkelangi ia, kekelangan nama lerkap man banta, adisi pakelah pedana, minsi keleng-kelengan kita krina, bagi pedakan Yesus bas pustaka sabab nakai si pindo bas gelarna Ibre di Bataman Bantan. Oke. doa syafaat kita. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Kami masih dapat mengikuti ibadah Bapa dan kami masih sehat-sehat saja Tuhan. Terima kasih Bapa atas seluruh
penyertaan-Mu Tuhan dari awal sampai ibadah kami saat ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk persembahan-Mu. Berkati Bapa persembahan kami yang tidak seberapa ini Bapa, namun persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan kiranya dapat berguna bagi gereja-Mu saja. Dan juga Tuhan, kiranya persembahan ini dapat Engkau pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di samping itu juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami Bapa, khususnya untuk kedua orang tua kami. Berkati Bapa kedua orang tua kami, supaya dapat terus sehat Bapa dan panjang umur. Engkau berkati juga Bapa pekerjaan orang tua kami, supaya dapat terus lancar Bapa dan dapat mencukupi Tuhan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan juga Bapa, Engkau berkati pendidikan kami Bapa, baik kami yang masih sekolah, supaya kami dapat mengikuti persekolahan kami Tuhan dengan baik, dan kami mendapatkan ilmu Tuhan untuk dapat kami pakai Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati ujian kami Bapa, supaya kami dapat mengerjakannya dengan baik. Dan juga Tuhan Engkau berkati kami Bapa di dalam mengikuti ibadah ini Bapa, supaya kami dapat terus mengikuti ibadah dengan baik Bapa, dan Engkau berkati lingkungan juga Tuhan, supaya lingkungan kami dapat terjaga Bapa, dapat terhindar dari virus COVID-19, di mana Bapa di daerah kami, di Bandung maupun di Indonesia Bapa, COVID-19 telah marak dan banyak lockdown Bapa, tetapi Engkau berkati kami Bapa, supaya kami dapat terus menjaga protokol kesehatan Bapak dan menjaga kesehatan kami, supaya kami masih dapat terus berkegiatan dan kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapak. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Jangan lupa aktivitasnya ya. Jadi aktivitas kita itu gampang banget ya Bang ya. Ya. Ini mah pasti cewek-cewek juga bisa nih. Tinggal selfie, kita cuman mau foto ya Bang ya. Kita mau lihat adik-adik bertatap ramah, tapi karena kita lagi kondisinya lagi kondisinya corona, lagi covid. Jadi kita mau lihat adik tatap ramah menggunakan protokol kesehatan. Jadi kita mau lihat adik-adik pakai masker. Adik-adik bisa foto di dalam rumah aja atau bisa foto di halaman ya Bang ya. Adik-adik bisa foto, selfie, pakai filter Instagram, bebas deh pokoknya adik-adik kreasiin. Kalian selfie pakai masker, bisa double mask atau mau masker satu aja, yang penting kalian foto, terus kalian mention ke Instagramnya KKR ya adik-adik. Nanti adik-adik tulisin tata kramaku saat corona gitu misalnya, atau terserah adik-adik deh ya. Selamat berkreasi adik-adik, selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu, dadah.